sekitar 3 petani di daerah selatan itu, barat itu juga ada. Jadi memang sawah itu ditanami bawang merah. P5-nya kemarin diantaranya membuat ini Mbak, ada yang namanya istilahnya asam bamekung. Asam bamekung itu adalah asiknya menanam bawang merah dan kangkung gitu. Jadi kita melihat yang pertama kita melihat dari lingkungan sini tuh banyak sekali petani bawang merah. Jadi kita manfaatkan itu untuk anak-anak juga biar menerapkan seperti itu. Jadi kami mengundang petani itu ke sini, sosialisasi ke anak-anak. Jadi ini loh bagaimana cara menanam bawang merah, bagaimana cara menanam kangkung di lahan yang sempit. Kan semakin hari semakin banyak populasi manusia, tapi lahannya kan tetap. Justru kemungkinan besar kan lahan ini semakin sempit. Nah, bagaimana cara menanam tanaman itu dengan lahan yang terbatas? Nah, untuk bawang merahnya ke depannya harapannya kita produksi yang banyak, kita buat kewirausahaannya seperti itu. Oke, saya akan mewawancarai salah satu guru sekolah dasar di Kecamatan Loro tentang penguatan profil belajar Pancasila. Sebelumnya, dengan Ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Budini Umakun, biasa anak-anak manggilnya Budini. Saya mengemban tugas di SDN Muara 3 dan diberi amanah untuk menjadi wali kelas 1. Langsung ke pertanyaan gue. Bagaimana sekolah menerapkan profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini kan muncul sejak adanya kurikulum merdeka seperti itu. Kurang lebih ada 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila. Nah, sekolah sebenarnya sudah berupaya untuk menerapkan ke-6 dimensi ini. Kalau yang sudah saya lakukan di dalam kelas seperti itu, jadi pembelajaran yang dilakukan itu diselipkan dari 6 dimensi tersebut. Di antaranya ada gotong royong, mandiri, berpikir kreatif, bernalar kritis, begitu nih. Nah, itu diusahakan untuk dimasukkan atau dimuatkan dalam kegiatan pembelajaran. Seperti contoh yang sudah saya lakukan, sebelum anak-anak masuk kelas, itu anak-anak kami bariskan terlebih dahulu. Saya suruh untuk membaca 2 kalimat syahadat, kemudian doa masuk kelas. Nah, dimensi yang akan diterapkan yakni iman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu harapannya dengan setiap hari anak-anak membaca doa dan syahadat sebelum masuk kelas itu, mereka sadar, oh ternyata sebagai umat beragama yang baik, jadi harus menerapkan doa-doa dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Selanjutnya, kegiatan yang dilakukan sekolah untuk mengenalkan nilai-nilai Pancasila kepada siswa. Kegiatan yang kami lakukan di sekolah diantaranya pembiasaan pagi. Sebelum anak-anak masuk itu 15 menit di jam ke-0 itu anak-anak menerapkan pembiasaan diri yang sudah kita lakukan, yakni sholat duha berjamaah. Jadi setiap pagi pukul 06.45 anak-anak sudah kami bariskan untuk melangsungkan sholat duha. Kemudian diselingi setiap hari ini berbeda-beda. Kalau hari Senin khusus itu upacara pagi, upacara bendera. Kalau hari Selasa pembiasaan membaca surat-surat pendek. Untuk hari Rabu kita lakukan literasi. Setelah sholat duha kemudian literasi. Untuk hari Kamisnya setelah sholat duha kita lakukan tahlil dan istighosa berjamaah gitu. Kalau hari Jumat setelah sholat duha kita lakukan senam pagi. Sedangkan kalau hari Sabtu setelah sholat duha kita lakukan menyanyikan lagu wajib dan lagu daerah seperti itu. Selanjutnya, bagaimana sekolah melibatkan orang tua dalam
Jadi keberhasilan atau ketercapaian dari profil pelajar Pancasila itu tidak lepas dari berbagai intinya ada suatu kerjasama yang baik, suatu komunikasi yang baik yang tercipta baik antar guru, antar siswa dengan guru, dan juga melibatkan dari orang tua peserta didik seperti itu. Jadi kita selalu mengadakan komunikasi. Di antaranya ada kegiatan sosialisasi di awal kemarin, di awal tahun ajaran baru kita sudah mensosialisasikan kepada wali murid, kepada orang tua bahwasanya kurikulum yang diterapkan yakni kurikulum merdeka, di mana kurikulum merdeka ini ada yang namanya muatan profil pelajar Pancasila ya. Di antaranya beriman dan bertakwa, kemudian berkebinekaan global, gotong royong mandiri, bernalar kritis, itu kreatif. Nah, itu kita mensosialisasikan kepada wali murid. Bahwasanya ini loh yang membedakan antara kurikulum merdeka dengan kurikulum 2013. Jadi kami minta tolong kepada wali murid untuk terus intinya kalau misalkan kita belajar di sekolah tanggung jawab kami, kalau di rumah tanggung jawab dari orang tua seperti itu, supaya tercapai 6 dimensinya ini. Kalau di sekolah sudah diajari sholat duha, ya kalau hari libur atau hari minggu tugasnya orang tua. Jangan sampai kebiasaan yang baik di sekolah di rumah ini tidak dilakukan seperti itu. Atau mungkin kebiasaan yang lain, gotong royong, di sekolah sudah diajarkan kalau hari Jumat setelah kita senam kita mengadakan Jumat bersih, kita bersih-bersih kelas. Kalau bisa di rumah diterapkan, mungkin kalau hari Minggu anak-anak dilibatkan untuk melaksanakan kegiatan bersih-bersih rumah atau hal yang semacam itu. Seperti itu. Bagaimana sekolah mengukur keberhasilan dalam menerapkan profil pelajar? Biasanya kita melaksanakan yang namanya asesmen ya. Kalau untuk mengukur keberhasilan profil pelajar Pancasila, ini kita menggunakan semacam kayak angket seperti itu. Ada angket yang mengukur anak ini apakah sudah tercapai sikap gotong royongnya, sikap mandirinya seperti itu. Jadi kita melakukan angket atau penilaian semacam kayak penilaian menggunakan angket seperti itu. Tantangan utama yang dihadapi dalam menerapkan profil pelajar. Tantangan itu kan selalu ada nih, tidak hanya menerapkan profil pelajar Pancasila. Kita melaksanakan pembelajaran pun ada tantangan-tantangan yang muncul seperti itu ya. Kalau untuk saat ini tantangan yang saya hadapi dalam menerapkan profil pelajar Pancasila ini kan anak-anak sekarang itu kan eranya abad 21 ya ini ya. Jadi mengajar anak-anak sekarang itu harus memang diselingi dengan mungkin permainan atau juga itu pokoknya eranya itu era digital. Jadi kita harus mengemas kegiatan-kegiatan itu yang menarik, pokoknya merangsang mereka itu untuk terlibat seperti itu ya. Misalkan kalau sekarang kita pemanfaatan dari media elektronik seperti contohnya gadget gitu ya. Yaitu tantangan terbesarnya itu anak-anak kan mayoritas itu kan semuanya sudah mengenal HP. Jadi kalau kita sudah menerapkan di sekolah itu kita untuk belajar menarik mereka untuk tidak menggunakan HP, tapi di rumah mungkin penggunaan HP tidak dibatasi sama orang tuanya. Jadi kita harus memanfaatkan itu. Jadi seperti yang kemarin itu waktu awal-awal pembelajaran masih dalam kondisi COVID, itu kita memanfaatkan dari itu menggunakan platform yang disediakan, ada platform Merdeka. Jadi kita menggunakan asesmennya itu lewat
platform, lewat handphone seperti itu. Jadi itu kan merangsang untuk bernalar kritisnya mereka itu lewat gadget itu tadi. Seperti itu. Apakah sekolah memiliki program khusus yang berfokus pada pengembangan karakter siswa berdasarkan nilai-nilai Pancasila? Sekolah mengadakan kegiatan khusus, ya ada. Jadi di sekolah kami, karena guru yang sebagai tugasnya sebagai fasilitator, ya jadi kita memfasilitasi anak-anak, diantaranya juga melalui ekstrakurikuler atau juga kegiatan P5 kan apa itu, profil penerapan profil pelajar Pancasila itu nih, penguatan profil pelajar Pancasila. Di situ kami P5-nya kemarin diantaranya membuat ini Mbak, ada yang namanya istilahnya asem bamekung. Asem bamekung itu adalah asiknya menanam bawang merah dan kangkung gitu. Jadi kita melihat yang pertama kita melihat dari lingkungan sini itu banyak sekali petani bawang merah. Jadi kita manfaatkan itu untuk anak-anak juga biar menerapkan seperti itu. Jadi kami mengundang petani itu ke sini, sosialisasi ke anak-anak. Jadi ini loh bagaimana cara menanam bawang merah, bagaimana cara menanam kangkung di lahan yang sempit. Kan semakin hari semakin banyak populasi manusia, tapi lahannya kan tetap, justru kemungkinan besar kan lahan ini semakin sempit. Nah, bagaimana cara menanam tanaman itu dengan lahan yang terbatas? Nah, itu kami masukkan di P5-nya kami kemarin itu. Kami sebagai fasilitator, kita mendatangkan dari narasumber dari luar untuk membantu anak-anak mensukseskan kegiatan tersebut. Juga melestarikan budaya. Ya, budaya di sini kan kearifan lokalnya ya. Jadi kearifan lokal di sini kami bawa untuk dikenalkan ke anak-anak. Ini loh nak, jadi banyak sekali di daerah saya tuh ada sekitar 3 petani. Di daerah selatan itu barat itu juga ada. Jadi memang sawah itu ditanami bawang merah gitu. Terus hasilnya tadi, bawang merahnya tadi kita manfaatkan untuk apa? Untuk ini digoreng untuk bawang goreng seperti itu. Untuk kangkungnya kita manfaatkan untuk kemarin karena memang masih kelas 1 dan kelas 4 untuk tahun kemarin, jadi jumlahnya masih terbatas. Itu kita konsumsi sendiri untuk kangkungnya. Untuk bawang merahnya kedepannya harapannya kita produksi yang banyak, kita buat kewirausahaannya seperti itu. Jadi bisa buat pemasukan juga. Iya, jadi satu kegiatan tapi nanti bercabang gitu loh Mbak. Kearifan lokalnya masuk, kewirausahaannya masuk, kemudian ya gotong royongnya tadi juga masuk seperti itu. Apa yang membuat sekolah Anda unik dalam menerapkan profil Pancasila? Oke. Jadi yang membedakan atau yang membuat unik antara sekolah sini, antara lembaga sini dengan lembaga yang lainnya, tentunya kan setiap orang, setiap lembaga itu kan pasti punya ciri khas seperti itu nih. Jadi kalau ciri khasnya kami, ya itu tadi masalah. Jadi kami melakukan adanya pendekatan kepada anak-anak, pendekatan kepada orang tua, pendekatan dengan masyarakat sekitar gitu. Jadi kalau misalkan ada event, ada kegiatan yang memang misalkan peringatan hari besar seperti itu, jadi kita semaksimal mungkin memanfaatkan momen tersebut. Kayak kemarin contohnya di waktu wisuda anak-anak, jadi kita mengadakan semacam kayak pawai. Jadi kesannya itu kayak apa nih, kirap budaya seperti itu. Jadi anak-anak yang wisuda itu kita dari pertigaan sana itu kita jalan dengan gending-gending, kalau orang Jawa itu ya gending-gending, itu ada
tarinya juga remo gitu. Kita tetap melestarikan budaya, ada anak-anak yang meremo, ada silat gitu, pertunjukan silat. Nah itu mungkin yang membedakan kami dengan yang lainnya seperti itu. Bagaimana pengaruh penerapan profil pelajar Pancasila terhadap prestasi akademik siswa? Sejauh ini penerapan profil pelajar Pancasila untuk meningkatkan atau pengaruhnya terhadap prestasi anak-anak itu kemarin alhamdulillah tahun ini juga kita, karena tadi muatan profil pelajar Pancasila kan kita selipkan di kegiatan ekstra juga. Jadi kemarin kita sudah beberapa kali ada anak-anak itu lomba-lomba, masih alhamdulillah masih diberi kepercayaan gitu ya. Jadi anak kelas 5 kemarin itu ada lomba lari seperti itu alhamdulillah kita masih menjuarai di tingkat kecamatan seperti itu. Terus lomba nyanyi itu juga kemarin dapat juara harapan 1. Lomba lari kemarin ada lomba lari 1000 meter, kemudian juga lomba yang lainnya silatnya itu Mbak, kemarin anak-anak dapat medali emas, Mas Dafa itu. Nah itu kan salah satu contoh bahwasanya apa nih, profil pelajar Pancasila itu juga mampu mendorong minat bakat peserta didik supaya anak-anak itu fokus di, misalkan kalau memang anaknya fokus dari kecilnya itu prestasinya silat gitu, kami mendukung, kami memfasilitasi anak-anak. Di sini ada ekstra pencak silat, ada ekstra karate, jadi ada 2 macam ekstra ini. Silakan anak-anak mau milih sesuai dengan minatnya, sesuai dengan bakatnya di apa. Jadi harus memang di kurikulum merdeka itu guru itu dituntut untuk mengenali potensinya anak-anak dan mengarahkan. Oh misalkan anak ini potensinya di silat, oke, silakan nak kamu ikut silat. Ya, kita tugasnya seperti itu. Kalau anak ini dirasa dari kecil sudah bibitnya itu misalkan menggambar, kami arahkan, oh gambarnya bagus, bakatnya mungkin di menggambar, kami fasilitasi untuk menggambar. Ada ekstra menggambar mewarnai setiap hari Kamis untuk anak seperti itu. Bagaimana sekolah melibatkan siswa dalam melaksanakan program-program yang berhubungan dengan profil pelajar Pancasila? Sejauh ini keterlibatan dari anak-anak, dari peserta didik itu sangat banyak nih, sangat berpengaruh. Karena tanpa mereka ya kita juga tidak bisa istilahnya, oh ini sudah berhasil, kegiatan pembelajarannya sudah berhasil tanpa melibatkan mereka itu sama sekali tidak bisa dikatakan seperti itu. Jadi sejauh ini anak-anak sangat terlibatnya itu sangat jauh gitu. Seperti halnya saat kegiatan setiap hari pembelajaran itu, kalau tanpa mereka, karena kita kan harus yang pembelajaran di awal itu harus yang namanya ada itu penilaian diagnostik. Jadi mengukur kemampuan mereka, mau di model seperti apa kira-kira pembelajarannya. Jadi kita harus mengukur sejauh mana kemampuan mereka. Terus sebagai fasilitator kita harus yang namanya pembelajaran diferensiasi, karena kurikulum merdeka kan harus mengenali peserta didik. Gak boleh kalau bisa peserta didik itu dibagi sesuai dengan tingkat kemampuannya. Kalau memang anak-anak itu bisa diajak lari kencang, ya ayo dilari kencang. Kalau memang kemampuannya misalkan maaf ya standar, ya kita sebagai fasilitator harus memberikan sesuai dengan kemampuannya tadi. Jadi kemarin sudah saya terangkan itu, kami bagi. Kalau memang dia itu dirasa kemampuannya itu di atas rata-rata, kalau memang mumpuni, saya berikan jumping task. Misalkan capaian pembelajarannya dia bisa menyebutkan, dia bisa menerapkan sila ke-1 sampai ke-5 seperti itu.
karena dia kemampuannya sudah di atas rata-rata, saya naikkan levelnya. Istilahnya itu namanya jumping task ya. Saya naikkan levelnya, jadi saya tambahkan. Kalau sudah mengenal nilai-nilainya, sekarang kita coba praktekkan. Mungkin saya memberikan angket kemarin tuh, angket apakah terlaksana di rumah anak-anak ini untuk melaksanakan nilai-nilai profil belajar Pancasila, nilai-nilai penerapan sila pada Pancasila. Kembali ke komunikasi dengan orang tua di rumah. Seperti itu. Jadi memang bagi pendidik itu juga hal yang baru ya, karena kami itu dituntut untuk mengenali, menggali potensinya anak-anak. Anak-anak ini apa nih? Yang cocok itu apa ya? Misalkan media, misalkan saya yang sering pakai collaborative learning. Pakai collaborative learning ini kira-kira cocok nggak ya buat anak-anak yang kemampuannya mungkin cukup seperti itu. Misalkan kalau memang anak-anak yang sudah kemampuannya itu di atas rata-rata atau yang lebih baik seperti itu ya, itu kita biasanya pakai problem based seperti itu. Jadi kita memecahkan masalah. Kalau ada masalah seperti ini bagaimana tindakanmu, solusinya bagaimana, itu kita merangsang mereka supaya anak-anak itu terlibat aktif. Jadi hanya gurunya yang dulu kan berpusat pada guru, ya, KTSP, kemudian berpusat pada siswa, dan sekarang juga tetap berpusat pada siswa. Jadi masuk ke problem solving juga. Iya, bisa ke problem solving. Jadi harus ganti. Oh, dirasa kolaboratif ini hasil belajarnya anak-anak ini ternyata kurang. Maka kita harus inisiatif mencari model ajar yang lain, model pembelajaran yang lain. Mungkin menggunakan itu yang berkelompok itu misalnya inquiry, atau juga pakai model jigsaw. Kita harus juga pemanfaatan media. Kami sajikan layar di proyektor, anak-anak mungkin pakai flash, pakai media-media seperti apa itu yang difasilitasi kanvas seperti itu. Jadi harus benar-benar kita itu ekstra untuk. Jadi ya memang tidak salah kalau di TikTok, di apa itu kita lihat ada, kalau dulu kurikulum Merdeka, kurikulum ke-13, guru hanya bawa laptop. Kalau sekarang mungkin bawa sound, bawa alat peraga yang sangat penting. Itu memang saya rasakan itu. Oh iya ya, memang ngajar di kurikulum ini tuh memang harus sangat-sangat bervariasi gitu, karena supaya nggak bosen. Gimana caranya pembelajaran itu aktif gitu di kelas. Gak hanya diberi tugas, diberikan PS, jadi memang benar-benar melibatkan. Dan nyatanya memang anak-anak sekarang itu seneng kalau gurunya masuk dengan membawa apalagi kelas 1 ya, Bu itu apa, Bu itu apa gitu. Saya bilang kalau nggak bisa diatur, kalau nggak bisa duduk nggak jadi, saya bilang gitu. Itu di kan juga 1 minggu sekali itu saya adakan kuis, entah hari Jumat, entah hari Sabtu, saya selalu mengadakan kuis. Nanti yang bisa menjawab kuisnya saya beri apresiasi, semacam kayak bintang kelas gitu, papan apresiasi seperti itu. Jadi memang anak-anak sekarang sama dulu itu agak beda gitu. Kalau dulu itu memang entah nih, mungkin dari perkembangan zaman juga, dari eranya itu tadi loh. Katanya kan ini generasi milenial, generasi abad 21 gitu. Jadinya anak-anak sekarang itu ya lebih kritis. Kalau misalkan saya apa gitu, dia selalu tanya, Bu itu untuk apa? Bu ini diapakan? Belum dijelaskan, sudah banyak pertanyaan. Itu mungkin kelebihan dari anak-anak sekarang. Ya, semangat. Semoga sampai diberi kelancaran dalam menuntut ilmu seperti itu ya. Segera selesai, segera manfaat ilmunya dan terjun ke dunia yang nyata seperti itu. Ya.